Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Oktaviani dengan NIM F1051181811016 dari kelas 5A2. Di sini video ini saya akan membahas mengenai penjabaran dari soal ujian akhir semester fisika inti yang telah saya kerjakan pada hari Senin yang lalu. Langsung saja pada pembahasan. Di soal yang lalu itu telah disajikan tabel dari atom yang terdapat beberapa bagian seperti nomor atom, kemudian elemen, simbol, serta massa dari nomor atom tersebut. Nah, bisa dilihat dari slide yang saya sajikan di sini ada banyak contoh dari atom-atom pada tabel. Dan langsung saja kita ke pembahasan soal kita yang pertama, yaitu untuk soal yang pertama itu menanyakan bandingkan energi ikat inti per nukleon pada dua atom yang memiliki nomor atom yang sama, namun nomor massanya itu berbeda. Nah, bagaimana menentukan nomor atom serta nomor massa itu bisa dilihat dari tampilan slide saya, yaitu di situ terdapat simbol X. Ya, simbol X itu bisa kita misalkan sebagai contoh atau simbol atom. Kemudian untuk yang bagian oranye itu nomor massa bagian atas, sedangkan yang bagian bawah atau warna abu-abu itu merupakan nomor atom. Bisa kita lihat juga pada slide itu terdapat simbol hidrogen dan juga deuterium. Nah, dari tabel yang telah saya cari untuk mencari nomor atom yang sama itu, saya menemukan hidrogen dan juga deuterium, yang dimana nomor atomnya itu sama-sama bernilai 1, sedangkan massa atomnya itu berbeda. Hidrogen memiliki massa atomnya itu bernilai 1, sedangkan pada deuterium itu nomor massanya itu bernilai 2. Nah, langsung saja selanjutnya yaitu pembahasan untuk mencari hasilnya. Seperti yang diketahui sebelumnya, itu nomor massa hidrogen itu bernilai 1, sedangkan nomor massa deuterium itu bernilai 2. Kemudian untuk massa neutron dari hidrogen itu 1,0086, kemudian massa neutron D itu 1,0086. Kemudian selanjutnya bisa dilihat dari di slide yang telah ditampilkan. Nah, untuk massa dari hidrogen itu bernilai 1,0078. Kemudian massa dari neutron itu bernilai 2,0141 SMA. Nah, seperti sebelumnya yang ditanyakan itu mengenai perbandingan energi ikat inti per nukleon tersebut dari kedua atom tersebut. Untuk mencari energi ikat inti per nukleon itu kita harus mencari energi ikat biasa dengan menggunakan rumus delta M dikali C kuadrat. Kemudian kita turunkan perumusannya itu yaitu nomor atom dikurang massa proton ditambah nomor massa dikurang nomor massa atom, kemudian dikurang nomor atom, kemudian dikalikan massa neutron dan ditambah nomor atom, kemudian dikalikan massa elektron dan dikurangi massa dari atom yang akan diketahui nilainya. Seperti yang sebelumnya yang telah diketahui itu massa dari atom hidrogen itu bernilai 1,0078. Kemudian dikalikan dengan 931,5 mV. Nah, bisa dilihat pada slide itu telah disajikan perhitungan dan diperolehlah yaitu 0,46575 mV. Kemudian langkah yang selanjutnya itu menanyakan energi ikat inti per nukleon. Nah, untuk mencari energi ikat inti per nukleon itu dapat menggunakan rumus dari E0 nih. Kemudian dijabarkan yaitu energi dibagi dengan nomor massanya. Nah, untuk energi dari hidrogen ini kan telah diketahui yaitu 0,46575 dan nomor massanya itu dapat dilihat dari yang diketahui yaitu sebesar 1. Nah, diperolehlah hasilnya 0,46575.
Nah, kemudian yang selanjutnya energi ikat pada deuterium. Di situ saya sedikit kesalahan ralat, yang dimana yang ditanyakan itu kan deuterium. Sama seperti sebelumnya, menggunakan rumus delta M dikalikan C kuadrat. Namun di sini yang membedakannya itu pada nomor massa. Kalau di hidrogen itu kan nomor massanya itu bernilai 1, sedangkan pada deuterium itu nomor massanya itu bernilai 2. Nah, dari hasil perhitungan kan diperoleh sebesar 2,60886 MeV. Kemudian dibagikan dengan nomor massa dan diperolehlah hasil 1,3043 MeV. Nah, kemudian soal yang nomor 2, yaitu pilih salah satu atom radioaktif yang akan mengalami peluruhan alfa. Kemudian kita harus menuliskan persamaan reaksi dari peluruhan alfa tersebut dan menghitung energi yang terjadi pada peluruhan tersebut. Nah, untuk persamaan dan yang C itu kita akan menghitung energi kinetik inti dari kinetik inti anak dari persamaan reaksi tersebut. Dalam menentukan persamaan peluruhan alfa itu terdapat syarat, yaitu bagian nomor atom, massa atom, yaitu dikurang 4, kemudian untuk nomor massanya itu dikurang 2, kemudian ditambahkan dengan massa alfa. Nah, untuk persamaan reaksi yang saya pilih yaitu ada Ra dan juga Rm. Nah, pada Ra ini kan pada ini nih, yang Ra ini merupakan induk, sedangkan pada Rn ini merupakan anak dari persamaan, dan ini merupakan alfa dari persamaan tersebut. Nah, seperti sebelumnya itu, di induknya ini memiliki nilai nomor massanya itu 224, namun dengan syarat seperti sebelumnya, nomor massanya itu dikurangkan nilai 4. Nah, maka nomor massa dari anaknya itu menjadi 220, sedangkan pada nomor atom yaitu menjadi 86. Nah, diketahui yaitu massa dari persamaan tersebut bernilai 224,020202. Kemudian untuk yang Rn yang ditanyakan yaitu energi kinetik energi yang terjadi pada peluruhan tersebut. Untuk massa alfa itu senilai 4,002602, dan rumusnya itu kita gunakan Q sama dengan M dari induk dikurang M dari anak, kemudian dikurangkan dengan massa alfa dikalikan 931,5 MeV. Nah, bisa lihat dari slide itu sudah terdapat perhitungan yang saya hitung. Diperolehlah Q dari persamaan tersebut sebesar 5,790204. Nah, kemudian yang bagian C itu mencari nilai dari energi kinetik anak. Untuk mencari energi kinetik anak, terlebih dahulu kita harus mencari dari energi kinetik alfa. Penurunan rumus dari energi kinetik alfa yaitu Q kurang A di nomor massa dikurang 4, kemudian dibagi dari nomor massa tersebut. Nah, bisa dilihat juga pada pada layar itu di sini sudah terdapat perhitungan dari energi itu kan diperoleh tadi itu 5,790204, dan untuk nomor massanya itu senilai 224 dikurang 4
dibagi dengan nomor massa tersebut. Nah, diperolehlah sebesar 5,6868 MeV. Nah, untuk mencari energi kinetik anak itu kita bagian seperti sebelumnya kan saya ada menampilkan mana bagian induk, mana bagian anak, dan juga massa alfanya tersebut. Nah, di bagian anak itu kan pada atom Rm. Nah, kemudian kita cari Q sama dengan Eka dari energi atom anak tersebut ditambah dengan Eka alfa. Nah, kemudian Eka dari atom anak sama dengan Q dikurangkan dengan Eka dari alfa tersebut. Dan diperolehlah hasil seperti sebelumnya itu untuk hasil dari energi itu bernilai 5,7090204 dikurangkan dengan energi kinetik alfa yang telah kita cari sebelumnya, yaitu bernilai 5,6868 dan hasil pengurangannya itu sebesar 0,103404 MeV. Kemudian soal yang nomor 3. Nah, di soal nomor 3 ini kita akan mencari dari beta minus. Bisa dilihat dari soal, pilihlah salah satu atom radioaktif yang akan mengalami peluruhan beta minus. Kemudian kita harus menuliskan persamaan reaksi peluruhan beta minus tersebut dan menghitung energi yang terjadi pada peluruhan tersebut. Nah, untuk syarat dari peluruhan beta minus ini yaitu pada atom bagian anak itu nomor atomnya itu ditambahkan 1. Nah, jadi tapi harus memiliki nomor massanya itu sama. Jadi pada syaratnya itu nomor massanya sama, namun nomor atomnya itu ditambahkan 1. Kemudian ditambahkan dengan peluruhan dari beta minus yaitu 0-1e. Kemudian yang kedua kita akan mencari menghitung energi yang terjadi pada peluruhan tersebut. Nah, pada peluruhan tersebut diketahui itu kan massa dari atom Ac, kemudian massa dari atom Th. Nah, massa atom dari Ac itu senilai 227,027747, sedangkan massa atom Th itu sebesar 227,027699. Nah, untuk menjawab soal tersebut kita dapat menggunakan rumus yaitu Q sama dengan M massa dari atom Ac dikurang massa atom Th dan dikalikan 931,5 MeV. Nah, perhitungannya dapat dilihat di slide yang telah ditampilkan. Diperolehlah hasil yaitu sebesar 0,044712 MeV. Kemudian yang nomor 4. Nah, di nomor 4 ini merupakan kebalikan dari soal nomor 3. Yaitu di soal nomor 3 itu kan menanyakan beta minus, sedangkan pada nomor 4 ini menanyakan beta plus. Nah, pilihlah salah satu atom radioaktif yang akan mengalami peluruhan beta plus dan menuliskan persamaan reaksi peluruhan beta plus tersebut dan menghitung energi yang terjadi pada peluruhan tersebut. Dan untuk menjawab soal ini, persamaan reaksi yang saya gunakan itu kebalikan dari persamaan reaksi soal nomor 3. Namun, tetap memperhatikan syarat dari peluruhan beta plus yang dimana nomor atomnya itu dikurangkan 1. Jadi pada beta minus itu kan nomor atomnya itu di bagian anaknya itu kan Z ditambah 1. Sedangkan pada beta plus ini bagian anaknya itu Z dikurangkan 1. Dan pada perhitungannya itu untuk mencari energinya itu sedikit berbeda dari beta minus, yang dimana pada beta plus itu kan tidak dikalikan dengan massa elektron.
Namun pada beta plus ini dikalikan dengan dengan massa elektron. Nah, bisa dilihat di slide itu massa dari atom TH dikurangkan dengan massa atom AC dikurangkan 2 dikali 0,5 SMA yang merupakan dari massa elektron dan dikalikan 931,5 MeV. Nah, maka diperolehlah hasil yaitu sebesar 0,976212 MeV. Kemudian selanjutnya soal nomor 5, soal yang terakhir. Elektron pada atom hidrogen mengalami transisi dari kulit M ke kulit K. Tentukan yang pertama energi yang terjadi pada proses tersebut, kemudian panjang gelombang yang dihasilkan, yang ketiga apakah spektrum cahaya yang dihasilkan bisa dilihat secara langsung di depan mata, dan yang terakhir yaitu apakah mencari frekuensi gelombang tersebut. Nah, yang pertama itu kita akan mencari nilai hidrogen yang jatuh dari kulit M ke kulit K. Itu kita dapat menggunakan rumus Hc per lambda sama dengan E3 dikurang E1. Dan diperolehlah hasil serta penurunan rumusnya itu, dan diperoleh hasil sebesar 12,089. Kemudian selanjutnya kita akan mencari panjang gelombang. Seperti yang diketahui masanya itu M-nya itu sama dengan 3, N-nya itu sama dengan 1, dan R-nya itu sebesar 1,097 kali 10 pangkat 7 M pangkat minus 1. Kemudian yang ditanya itu kan panjang gelombang. Nah, untuk panjang gelombang itu rumusnya itu N sama dengan lambda sama dengan N pangkat 2 dikali M pangkat 2 per M pangkat 2 dikurang N pangkat 2 dikalikan R. Nah, perhitungannya itu bisa dilihat dan diperolehlah hasil sebesar 1,0255 kali 10 pangkat minus 7. Baiklah, kemudian yang selanjutnya yaitu menanyakan apakah spektrum cahaya yang telah dihitung itu bisa dilihat secara mata secara langsung. Jawabannya itu tidak bisa. Alasan saya mengapa tidak bisa, karena seperti yang saya ketahui itu batas minimal spektrum cahaya yang bisa dilihat itu panjang gelombangnya itu sebesar 400 sampai 800 nm. Kemudian energinya itu sebesar minimal 229 kJ per mol. Sedangkan untuk perhitungan yang diperoleh itu panjang gelombangnya itu sebesar 1,0255 atau setara dengan 122,55 nm. Nah, itu masih jauh dari batas minimal panjang gelombang yang bisa dilihat cahaya secara spektrum cahaya dilihat oleh mata secara langsung. Kemudian untuk energinya itu jauh berbeda. Perhitungannya diperoleh itu sebesar 12,089, sedangkan batas minimal energi spektrum cahaya yang bisa dilihat dilihat mata secara langsung itu minimal 229 kJ per mol. Dan yang terakhir itu menanyakan frekuensi dari spektrum cahaya tersebut. Untuk frekuensi itu kita dapat menggunakan rumus C per lambda yang dimana nilai C itu sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Sedangkan lambda pada perhitungan sebelumnya itu diperoleh sebesar 1,0255 kali 10 pangkat min 7 meter. Dan diperoleh hasilnya itu sebesar 2,9254 kali 10 pangkat 15 Hz. Baiklah, demikianlah pembahasan penjabaran saya dari soal ujian akhir semester mata kuliah fisika inti. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.